Mungkin untuk kita persingkat waktu, kita mulai saja safety meeting pada hari ini. Nantinya juga ada sedikit sharing materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dasar-dasar K3, dilanjutkan dengan diskusinya. Untuk pembukaan yang pertama mungkin bisa dari perwakilan dari SBU oleh Mas Handi ya. Apa sudah bergabung Mas Handi? Ya sudah Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Rika. Baik, rekan-rekan terkait HSE ini di mana kita ketahui rutin ya untuk menjaga K3 kita. Monggo dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mas Handi. Selanjutnya mungkin ada pembukaan sedikit juga dari tim HSE Pusat kepada Pak Anggara, dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Mana nih teman-teman dari PT Semangat? Dari mana lagi? Dari PT KDK. Mas Hilma, Mas Rian. Semangat pagi. Pagi. Oke, Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Mas Andi sudah memfasilitasi safety meeting ini tiap minggu kita lakukan kepada seluruh bidang per SBU regional. Jadi fungsinya kita sama-sama berdiskusi. Banyak masukan juga untuk perbaikan kita ke depannya, untuk kita sama-sama lakukan. Pada poinnya adalah kita sama-sama kembali saling mengingatkan bahwa betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa tindakan pencegahan yang memang rekan-rekan semua sudah konsisten dilakukan. Yang pertama sudah dilakukan safety briefing. Yang kedua sudah dilakukan safety patrol. Lalu juga yang ketiga sudah menginput semua informasi-informasi terkait preventive action di dalam aplikasi FSM atau iFAS. Nah, maka dari itu nanti ada sedikit materi mungkin dari tim K3, dari Mbak Rika atau Mbak Ica, dengan Mas Rangga. Dan nanti jika sekiranya rekan-rekan semua ada pertanyaan atau masukan, Pak, ini kira-kira gimana ya langkahnya kalau ketemu seperti ini, seperti itu, dari sisi K3 dan sebagainya. Nah, ini sebagai inputan untuk kita carikan solusi bersama. Jangan sampai juga kami tidak ingin bahwa K3 ini menjadi suatu tanda kutip alasan untuk rekan-rekan semua tidak mencapai target-target pekerjaannya. Mari kita sama-sama berjalan bersama antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan target-target pekerjaan teman-teman di lapangan. Jika sekiranya ada unsafe condition yang tidak memungkinkan untuk terus dilakukan pekerjaan di lapangan, harap diberhentikan sementara saja. Dan jika ditemukan kembali sudah dirasa aman, kondisi di sekitar silakan lanjutkan lagi pekerjaan. Nah, poin-poin apa saja kira-kira unsafe condition yang sering ditemukan? Silakan didiskusikan di sini. Apalagi kita semua selalu berhubungan dengan aset-aset PLN yang setidaknya pasti ditemukan juga aset-aset PLN atau tiang-tiang listrik tersebut yang menyebabkan unsafe condition terhadap kita. Ini yang perlu kita gali bersama rekan-rekan semua. Karena role dan responsibility asset owner yaitu adalah PLN sendiri, bukan kita. Kita hanya pemanfaat aset tersebut. Maka jika terdapat situasi-situasi atau kondisi yang tidak aman di lapangan, mohon segera diinformasikan. Itu saja dari saya sebagai pembuka. Tetap semangat rekan-rekan semua. Silakan berdiskusi, terbuka. Silakan berikan masukan kepada kami untuk kita sama-sama carikan solusi. Itu saja dari saya mereka. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan SBU regional Sumatera bagian Selatan dengan Mas Andi dan rekan-rekan semua sudah hadir. Silakan dilanjut. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Baik, silakan mereka. Baik, terima kasih Pak Anggara dan juga Mas Handi atas pembukaannya. Mungkin karena sudah pukul 10.36, kita lanjutkan saja ke acara berikutnya. Mungkin sedikit sharing materi mengenai kesehatan dan juga keselamatan kerja.
Untuk rekan-rekan sekalian, pada kolom chat sudah saya kirimkan untuk daftar hadir dan juga link materi pada hari ini. Mohon dibantu untuk pengisian dari absensi tersebut atau daftar hadir, dan juga link dari materi bisa di-download dan disebarluaskan ya untuk mungkin rekan-rekan yang belum bisa bergabung pada hari ini. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat pada layar? Baik, saya mulai. Jadi pada hari ini kita melaksanakan safety meeting, mungkin sedikit sharing-sharing saja mengenai materi. Mungkin rekan-rekan di sini sudah banyak ya mengetahui mengenai dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja ini. Mengenai manajemen maupun hal-hal apa saja dari sisi K3 yang diterapkan oleh PT Indonesia Comnet Plus. Untuk yang pertama, mungkin kita mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja tentunya agar dimaksudkan untuk rekan-rekan menghindari dari adanya bahaya maupun kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Jadi apabila kita asumsikan mungkin biaya kecelakaan kerja sendiri ini seperti fenomena dari gunung es ya. Seperti kita ketahui bahwa gunung es ini berbeda dengan gunung-gunung biasanya. Kalau gunung es ini yang ada di permukaan air laut yang terlihat sedikit adalah dari puncaknya. Namun dari bagian dan lereng dari gunung tersebut ini tidak terlihat. Kalau kita asumsikan dengan kecelakaan kerja, saat kita sebelum kecelakaan kerja kita mengasumsikan kecelakaan kerja hanya menyebabkan kerugian dari sisi pengobatan dan gaji dari para karyawan saja yang kecelakaan kerja tersebut. Tetapi setelah diinvestigasi ternyata banyak sekali hal-hal yang merugikan. Di sini dari kerusakan gangguan perawatan dan perkakas, lalu juga untuk gangguan produksi dari segi waktunya, keterlambatannya, lalu juga untuk upah lembur, serta untuk penggantian dari para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Nah, ini ada table of content pada hari ini yang akan kita bahas, lalu juga berikut dari referensinya. Nah, terdapatnya keselamatan dan kesehatan kerja maupun hal-hal mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja ini sudah diatur landasannya maupun latar belakangnya. Landasannya sendiri tentunya dari beberapa peraturan yang ada, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian maupun dari PT Indonesia Comnet Plus itu sendiri. Dan latar belakangnya ini sudah ada sertifikasi SMK 3 atau komitmen kita terhadap K3 yang dikeluarkan dari OHSAS maupun dari ISO. Lalu K3 sendiri mungkin identik dengan bahaya ya, bahaya kerja, identifikasi bahaya kerja. Sebelum melakukan pekerjaan kita harus tahu apa bahaya-bahaya kerja yang akan kita hadapi. Nantinya juga saat pekerjaan itu sudah dikerjakan, kita juga harus tahu apakah pekerjaan itu menimbulkan bahaya-bahaya lainnya atau tidak. Nah, di sini ada hazard di lingkungan kerja kita yang harus kita kenali agar kita tahu pencegahannya seperti apa. Dari bahaya mekanikal berasal dari peralatan yang kita gunakan, bahaya psikososial berasal dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita, seperti rekan kerja, atasan, maupun masyarakat sekitar.
bahaya fisik ini berasal dari kebisingan, pencahayaan, lalu juga getaran, dan lain sebagainya. Bahaya kimia ini berasal dari bahan kimia dan juga beracun. Bahaya ergonomi ini terkait dengan posisi maupun postur dari pekerja saat melakukan pekerjaan, serta bahaya biologi ini berasal dari makhluk hidup ya, seperti hewan, lalu tumbuhan, virus yang sekarang ada di sekitar kita, pandemi COVID-19 itu berasal dari bahaya biologi. Nah, setelah adanya bahaya-bahaya tersebut, identifikasi bahaya tersebut, kita wajib untuk melakukan pengendalian, pencegahan atas sebelum bahaya tersebut terjadi. Nah, di sini ada yang disebut sebagai hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian ini ada 5, terbagi atas 5, dari yang paling efektif sampai yang paling tidak mungkin sedikit ya dari efektivitasnya. Nah, yang pertama ini ada yang paling efektif adalah bagaimana kita eliminasi atau melakukan penghilangan dari bahaya tersebut. Misalnya bahaya tersebut berasal dari perkakas yang kita gunakan. Apakah kita bisa mengeliminasi atau menghilangkan dari perkakas itu? Apabila memang bisa, silakan dilakukan. Apabila memang tidak bisa, kita lanjut ke hierarki selanjutnya yang berwarna hijau, ada substitusi. Apakah bisa penggantian dari perkakas tersebut dengan perkakas mungkin yang lebih efisien atau lebih ramah lingkungan seperti itu ya. Apabila memang tidak bisa ada penggantian, misalnya dari segi ekonomi, itu akan menimbulkan mahal untuk penggantian, kita lanjut ke hierarki selanjutnya, yakni engineering controls. Di sana kita mengisolate dari peralatan kerja tersebut, bisa berupa jaring-jaring atau kita gunakan peredam apabila memang alat tersebut menimbulkan kebisingan, kita pakai peredam gitu. Apabila memang tidak bisa diisolate juga atau bahaya dari perkakas tersebut masih ada, kita lanjut ke administrative controls. Dan di sini administrative control berupa kebijakan-kebijakan dari para manajemen yang bisa menurunkan dari bahaya tersebut. Apabila memang dari segi administratif juga tidak bisa dihilangkan bahaya tersebut, diminimalisir, kita lanjut ke yang paling mungkin efektivitasnya paling rendah. Ini yang paling sama-sama rekan-rekan pahami, ada personal protective equipment atau yang kita sebut sebagai APD, alat pelindung diri. Nah, ini kita harapkan karena APD menjadi yang paling less efektif dari hierarki pengendalian terhadap bahaya, diharapkan rekan-rekan bisa mematuhi dari alat pelindung diri itu tersebut. Karena yang paling less efektif apabila tidak diindahkan, bagaimana kita mau mengendalikan atau meminimalisir dari adanya bahaya kerja tersebut. Nah, di sini mungkin yang banyak rekan-rekan ketemui dari pekerjaan yang ada di PT Indonesia Com Network, salah satunya adalah pekerjaan pada tiang. Ada tiang tegangan menengah, tiang tegangan rendah, mungkin ada beberapa juga yang pemeliharaan di sutet atau seorang dari tegangan tinggi. Nah, di sini mungkin kita bahas mengenai tiang terlebih dahulu. Kalau tiang sendiri, ini tegangan menengah ke tegangan rendah, seperti yang sudah ada pada kontrak, ini sebesar 150 cm. Atau 120 cm. Nah, ini apabila dari tegangan rendah ke jalur telekomunikasi kita sebesar 100 cm. Sedangkan dari tegangan menengah, apabila tidak ada tegangan rendah, langsung ke jalur telekomunikasi, ini sebesar 2,5 meter. Nah, di sini kita bisa melakukan pencegahan dari bahaya-bahaya kelistrikan ini, kita memastikan kondisi aman untuk pekerjaan, karena ini di tiang, pastinya kita bekerja di ketinggian. Ketinggian ini salah satunya merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi. Nah, kita harus memastikan bahwa tangga yang digunakan ini tangga fiber mungkin apabila tersedia, dan untuk rekan-rekan mungkin yang pemeliharaannya retail atau yang lebih rendah, untuk tiangnya bisa menggunakan tangga teleskopik yang sudah dimodifikasi. Lalu dipastikan tiangnya ini tidak lembab atau tidak ada kebocoran atau induksi. Lalu juga APD harus lengkap, serta kita melakukan cek tegangan ya di sekitar.
Nah, selain keselamatan kerja, kita juga harus memperhatikan dari penyakit akibat kerja, dari sisi kesehatan dari para pekerja tersebut. Nah, ini yang mungkin belum banyak rekan-rekan pekerja ini perhatikan. Penyakit akibat kerja ini mungkin nantinya akan dirasakan setelah 5-10 tahun mungkin rekan-rekan sudah bekerja ya. Di sini akibat dari risiko pekerjaan juga. Ada gangguan otot dan juga tulang, ada infeksi, kerusakan saraf otak, kelainan pendengaran, penyakit mata, serta penyakit kulit. Nah, untuk pencegahan dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri, kita bisa melakukan budaya bernama 5R. Jadi 5R ini ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. Nah, yang pertama adalah ringkas. Kita seperti namanya meringkas barang-barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Kita memilah barang yang sudah rusak dan masih bisa digunakan, bisa kita buang atau kita simpan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ini ada rapi, kita menata peralatan berdasarkan alur atau proses kerja. Kita rapikan sesuai dengan kegunaan dan alatnya masing-masing, keseragaman serta fungsinya. Perhatikan juga dari segi kelayakan, apakah masih layak atau tidak, dan juga ditaruh di tempatnya. Selanjutnya adalah resik. Jadi kalau resik sendiri kita membersihkan dari kotoran-kotoran maupun dari sampah-sampah yang ada di sekitar. Lalu selanjutnya ada rawat. Rawat ini mempertahankan dari 3 kondisi yang ada di atas, ringkas, rapi, dan juga resik, serta rajin. Rajin ini lebih mendisiplinkan untuk melakukan hal-hal yang tadi. Nah, selanjutnya dari bahaya-bahaya yang kita gunakan sesuai dengan hierarki kontrol, yang terakhir adalah ada yang paling efektivitasnya mungkin rendah. Yang sama-sama kita pahami ada alat pelindung diri. Nah, mungkin kita langsung saja lihat ke video mengenai alat pelindung diri. Ya, itu dia video mengenai alat pelindung diri. Di dalam video tersebut ada standarisasi alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh rekan-rekan, lalu juga ada prosedur pemilihan serta pemeliharaannya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai dokumen kerja. Nah, yang pertama ini ada mengenai job safety analysis. Job safety analysis ini pada intinya adalah dokumen kerja K3
untuk identifikasi bahaya, lalu pencegahannya seperti apa. Ini didetailkan pada job safety analysis ini. Nah, berikut form dari job safety analysis yang dimiliki oleh PT Icon. Lalu selanjutnya ada working permit. Working permit K3 ini juga sebagai salah satu dokumen kerja yang isinya ini ada mengenai uraian pekerjaan yang akan dilakukan pada hari tersebut, bahaya yang mungkin terjadi, pencegahannya seperti apa, serta alat pelindung diri yang dipakai saat proses pekerjaan itu seperti apa. Ini bisa di checklist untuk pemilihannya. Nah, selanjutnya bahaya dari pekerjaan ini juga mungkin salah satunya ada untuk menimbulkan bahaya kebakaran ya di sekitar kita. Nah, ini dari Fire Safety Protection sendiri ada beberapa alat yang mungkin bisa digunakan untuk memadamkan api. Sedikit info saja, yang pertama ada alat pemadam api ringan. Nah, alat pemadam api ringan ini digunakan oleh satu orang yang mungkin memahami dari segi cara untuk menggunakannya. Di sini ada cara penggunaannya, serta di sini juga dijelaskan mengenai isi dari APAR tersebut. Ini bisa digunakan terhadap kebakaran dari bahan-bahan apa saja gitu. Misalnya kalau di sini contohnya untuk kebakaran tipe A ini dari tekstil dan juga wood atau kayu, bisa digunakan oleh APAR berisi water, foam, ABC powder, dan juga wet chemical. Tapi tidak bisa digunakan oleh karbon dioksida untuk memadamkannya. Nah, selanjutnya ini ada sprinkler. Mungkin kalau di bangunan kita suka melihat yang ada di plafon-plafon gitu. Nah, ini jenis-jenis sprinklernya dan juga ada cara kerjanya. Nah, pada saat kebakaran kita harus memahami dari fire accident in time frame. Jadi kita harus memahami bagaimana dari kebakaran tersebut, apakah kita bisa melakukan pemadaman sendiri atau sudah dalam ranah dari pemadam kebakaran. Jadi dalam 0 sampai 2 menit kita melakukan deteksi dan juga pemadaman awal. Apabila tidak bisa menggunakan fire sprinkler atau APAR gitu untuk pemadaman pribadi, kita akan melanjutkan ke proses untuk memadamkan api. Ini kita fokuskan ke evakuasi gitu. Kita menyerahkan pemadaman api tersebut ke pemadam kebakaran. Apabila memang dalam 0 sampai kurang dari 2 menit ini tidak bisa kita lakukan pemadaman secara pribadi. Nah, di sini juga ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi sendiri ini yang tadi disebutkan berasal dari proses dari pekerjaan. Dari peralatan, lalu tata cara, posisi kerja yang dilakukan oleh pekerja yang mungkin bisa menyebabkan ketidaknyamanan, efisiensian, serta mengurangi dari produktivitas. Nah, dari sini mungkin beberapa ada postur-postur yang tidak benar dan yang ada yang benar di depan posisi di depan laptop maupun saat membawa barang-barang ya seperti kardus. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan bahwa yang benar posisi dalam mengangkat kardus tidak boleh seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Harus yang ada di sebelah kanan, karena mungkin ketika yang kita melakukan posisi di yang gambar berwarna ungu ini yang sebelah kiri ini akan menyebabkan gangguan otot maupun tulang yang seperti sudah tadi dijelaskan. Lalu selanjutnya dari penyakit akibat kerja juga
menyebabkan hal-hal berikut seperti keluhan bahu, lalu juga keluhan mata, lalu ada fatigue dan juga stres. Nah, penyebab stres dari pekerjaan ini mungkin ada ritme pekerjaan yang terlalu tinggi dengan tekanan waktu yang juga tinggi, kurang jelasnya penerapan aturan dalam pekerjaan, partisipasi mungkin dari rekan-rekan pekerjaan yang relatif rendah, maupun kurangnya dukungan. Nah, ritme pekerjaan sendiri ini mungkin karena tidak mengindahkan dari adanya jam istirahat ya. Mungkin karena ritme kerja yang terlampau tinggi, tidak mengejar target seperti itu, jadi tidak ada istirahat kerja, menyebabkan mungkin kepala pusing, lalu banyak pikiran, dan lain sebagainya, menyebabkan stres kerja ini. Nah, manajemen stres di tempat kerja ini bisa dimanajemen dengan menyeimbangkan hidup dari sosial dan juga pekerjaan, lalu juga kita bisa berolahraga maupun mengerjakan hobi-hobi saat weekend atau saat waktu luang. Nah, kita masuk ke fase sistem manajemen ketiga yang diterapkan oleh PT Icon. Di sini ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, perencanaan sendiri ini dari safety briefing yang sudah diwajibkan sebelum melakukan pekerjaan, pastinya ada juga safety briefing online yang mungkin setiap bidang di hari-harinya ini sudah melakukan safety briefing secara kita lakukan safety briefing secara online bergantian. Nah, briefing sendiri nantinya diharapkan sesuai standarisasinya semuanya. Kita fokus ke poin nomor 2. Di sini banyak rekan-rekan yang memang dari safety briefingnya ini hanya misalnya jargon, lalu juga menyebutkan progres pekerjaan yang akan dilakukan, lalu berdoa dan selesai gitu. Nah, kita harapkan ke depannya ini lebih detail lagi, bisa melakukan pengecekan kesehatan tim, lalu juga bisa menyebutkan bahaya-bahaya apa yang mungkin nanti akan dihadapi saat pekerjaan, lalu juga pencegahannya seperti apa, serta mengecek kelayakan APD dan juga tools. Nah, tidak lupa untuk mendokumentasikan dari safety briefing tersebut dan dimasukkan ke dalam aplikasi iFast. Nah, fase pelaksanaan ini ada safety patrol. Safety patrol ini seperti sidak lapangan. Mungkin ada beberapa mitra yang sudah mengikuti safety patrol secara online yang dilakukan oleh HSE Pusat. Ini ada 3 temuan, ada near miss, unsafe action, maupun unsafe condition. Kalau near miss sendiri, kejadian hampir celaka yang dilakukan oleh rekan-rekan, atau mungkin peristiwa dari pekerjaan yang menyebabkan hampir celaka. Lalu ada unsafe condition, ini berasal dari kondisi sekitar lingkungan pekerjaan yang menyebabkan bahaya untuk pekerja, seperti mungkin petir, hujan, lalu juga panas terik, serta bahaya mungkin risiko pekerjaan di ketinggian. Kalau unsafe action ini berasal dari pekerja itu sendiri yang lalai dan menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, ini ada alur pelaksanaannya. Biasanya kita melakukan pemeriksaan kelengkapan APD, pemeriksaan kelengkapan dokumen kerja, lalu juga melihat kondisi lingkungan pekerjaan yang ada di sekitar. Nah, kita masuk ke fase pengawasan. Fase pengawasan sendiri ini ada 3, ada beberapa ya, ada evidence sosialisasi, evidence recording, lalu juga ini dashboard aplikasi yang kita remind saat malam dan juga siang terhadap progres rekan-rekan di lapangan dari sisi K3. Ada open close, di sini juga terlihat apakah ada evidence safety patrol maupun safety briefing. Nah, ini mobile apps yang dipakai oleh rekan-rekan di lapangan, FSM atau mungkin sekarang adalah iFast ya. Nah, untuk hasil evidence fotonya ini juga seringkali kita lihat di dashboard gitu, tidak sesuai dengan apa yang dipilih. Misalnya dipilih safety briefing gitu, upload safety briefing, ternyata bukan foto rekan-rekan sedang safety briefing, namun foto yang lainnya. Mungkin kita harapkan adanya perbaikan ke depannya untuk sama-sama ya kita
lakukan perbaikan dari segi kualitas untuk safety briefing maupun safety patrol yang dilakukan oleh rekan-rekan. Nah, ini ada video retail saat hujan relatif ringan yang sudah sesuai dengan aspek A3. Mungkin kita bisa lihat. Ya, mungkin itu video dari rekan-rekan dari aktivasi retail yang sudah sesuai dengan aspek A3. Mungkin bisa diadopsi untuk rekan-rekan pemeliharaan dan juga aset
ini dari segi mungkin tadi ada mengenai survei ya sebelum pekerjaan, mengenai melihat kondisi lingkungan sekitar dari bahaya-bahaya di sekitar tiang maupun pada tiang itu sendiri. Cek tegangan dari kabel-kabel, karena mungkin selain dari kabel-kabel telekomunikasi, terdapat kabel-kabel yang bertegangan juga seperti lampu jalan. Lalu juga kita saat mendirikan tangga, mohon diperhatikan terhadap rasionya saat menaiki dan juga menuruni tangga, harus diperhatikan. Lalu juga saat melakukan pekerjaan di ketinggian, APD harus secara lengkap digunakan. Lalu bila memang saat kondisi hujan relatif ringan, ini pekerjaan ingin dilanjutkan pada tiang beton gitu, pastikan tiang ini tidak bertegangan ya. Lalu juga jarak aman dari saluran udara tegangan rendah maupun saluran udara tegangan menengah, ini diperhatikan. Lalu alat pelindung diri harus sesuai standar dan juga layak pakai. Serta mungkin jika menggunakan tangga teleskopik, ini sudah melakukan modifikasi sebelumnya, bisa menggunakan karet ban maupun penghambat lainnya untuk teleskopik. Mungkin itu sedikit sharing mengenai dasar-dasar kesehatan dan juga keselamatan kerja untuk rekan-rekan dari aset dan pemeliharaan Sumatera bagian selatan. Nah, selanjutnya kita lakukan sesi diskusi ringan saja untuk mitra maupun mungkin dari FBU ada masukan terhadap HHS pusat mengenai aplikasi, bisa juga mungkin pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang di lapangan maupun manajemen, mungkin bisa kita diskusikan saat sesi diskusi ini. Mungkin bisa langsung saja utarakan pendapat, masukan maupun pertanyaannya. Baik, saya persilakan Pak Rangga untuk dibantu untuk di-lead sesi diskusi kali ini ya Pak. Siap, Mbak Rika. Terima kasih banyak. Silakan rekan-rekan untuk dapat kita diskusikan bersama ya. Barangkali ada update sesuai yang di lapangan di daerah Sumatera Selatan ya. Itu update apa yang bisa kami terima atau masukan-masukan apa, improvisasi apa yang bisa teman-teman sampaikan, di mana bisa kita update, terus untuk bisa kami realisasikan ya, artinya untuk kemajuan dari sisi HSE kita bersama. Monggo silakan rekan-rekan dari KDK, PT Inti, terus dari mana lagi ya? Dari ini ada Serpo Arga Makmur. Silakan Bapak, rekan-rekan semuanya. Mungkin ada update dari Mas Handi dari improvisasi atau ada kendala-kendala Mas yang di lapangan yang mungkin bisa kami catat untuk bisa kami diskusikan atau kita bisa diskusikan bersama. Ya silahkan mungkin dari teman-teman di lapangan jika ada terkait pertanyaan terkait HSC apa mungkin belum jelas.
Baik, Oke, dari PT Inti ini, Bang Rangga, saya Hafiz. Mohon izin, mau silakan. ada yang tanyain, Mbak Rika, Oke. mohon izin. Oke, Jadi Mbak tadi Hafiz, saya silakan, sepintas Mbak Hafiz. melihat, saya sepintas melihat dari video yang naik tangga ya, yang menggunakan teleskopik. Di situ ada 2 teknisi lagi sedang mau pengecekan ya. Ya. Jadi mungkin ada satu item yang belum di situ Bang, kon yang untuk tanda apa? Tanda untuk kita sedang bekerjaan kok nggak ada ya di situ ya? Oh iya, betul. Ya, Bang Hafiz, terima kasih sudah detail ya untuk koreksi di kami. Betul itu Bang Hafiz. Lokasi memang di pinggir jalan, ya, lokasi tiang ada di pinggir jalan, tetapi di posisi video yang kami sampaikan memang belum ada safety cone-nya. Itu betul, belum ada safety cone dan belum ada safety line ya minimal ya. Jadi kami memang masih mempresentasikan dari video yang versi pertama ya Mas. Kami kemarin bikin untuk menyampaikan bahwa pekerjaan poin dari video tersebut adalah kita sampaikan bahwa di pekerjaan di cuaca yang gerimis, di hujan itu masih tetap bisa melaksanakan pekerjaan loh kan gitu ya. Jadi untuk teman-teman bisa menyaksikan, bisa memilah-milah bahwa bahkan keadaan gerimis, bahkan keadaan cuaca yang kurang mendukung pun sebenarnya kita bisa siasati, kita bisa menggarisbawahi bahwa seperti gerimis masih bisa bekerja gitu. Nah, kalau untuk safety cone mungkin nanti kita akan update di versi yang kedua. Kami coba diskusikan dengan tim dokumentasi di Humas. Nanti kita bisa update bersama ya, Bang Hafiz ya, untuk koreksinya. Terima kasih, Bang Ya, Hafiz. siap Bang. Sama-sama Bang. Mungkin sama-sama belajar juga ya. Betul ya. Terus ini Bang, ada tambahan lagi Bang, yang terkait HSE ya. Biasanya kan bukan dari segi APD aja, APD sudah jelas ya pada saat kita melakukan pekerjaan di lapangan. Nah, Ya. ini ada indikasi teknisi jatuh dari tangga. Mungkin dia belum sampai ke atas, tapi baru setengah mungkin. Keadaan mungkin cuaca panas ya. Jadi kelihatan dia itu ngedrop pada saat asma. Nah, yang kita lakukan pada saat itu sih pengecekan dari sisi jantung ya. Biasanya ada orang tegangan tinggi atau apa ya. Nah, kalau dari ikonnya gimana Bang untuk misalkan ada trouble kayak gitu Bang, HSE-nya Bang? Ada nggak Bang simulasinya seperti apa? Oke. Simulasi dari sisi video dokumentasi penanganan ketika ada orang yang ini ya drop ya berarti ya. Iya benar. Dropnya atau naik ke tangganya Bang Hafiz? Dropnya ya. Dropnya Bang. Drop ya. Ya. Oke, kalau dari sisi dropnya HSE kami masih belum membuat simulasinya ya, karena simulasi pertolongan pertama itu belum kami klasifikasikan. Prioritas pertama dari sisi high risk atau collapse ya. Skala kolaps tertinggi sampai dengan yang terendah itu seperti apa dan belum kami untuk dokumentasikan. Tapi secara teori sih ini ya sudah ada posternya ya Mbak Rika kalau nggak salah ya. Ini bisa di showing Mbak Rika posternya Mbak Rika. Untuk P3K ya Pak? Iya, P3K betul. Adik Aisyah, kalian panas. Iya, bentar. Saya coba cari dulu ya, mungkin bisa. Ya, oke. Di slide yang versi pertama mungkin ya, Mbak Rika. Tapi bisa kami sampaikan gini, Bang Hafiz ya, sekaligus kita diskusi. Jadi, ya, siap. Kalau memang misalkan gini, pertama sebelum kita melakukan pekerjaan kan ada pengecekan kesehatan ya. Oke, pengecekan kesehatan itu masuknya ada di safety briefing.
ya kan? Safety briefing baik dari sebelum berangkat dari base camp menuju ke lokasi, atau safety briefing layer kedua, artinya untuk safety briefing ringan, karena biasanya kami menghimbau bahwa teman-teman sekalipun sudah sampai di lokasi, di base camp itu kan sudah dilakukan safety briefing yang pertama di pagi hari, tapi kami himbau untuk tidak menutup kemungkinan dipersilakan untuk melakukan safety briefing kembali di lokasi, karena di lokasi itu kondisi cuaca itu bisa berbeda-beda ya. Misalkan ada terik, matahari, terus atau hujan, atau mungkin ada kondisi yang semak-semak atau yang tidak memungkinkan atau gimana. Jadi bahkan dengan step-step pekerjaannya gitu ya. Terus di lokasi juga gimana tim, masih sehat atau ada kendala dari sisi kesehatan kan gitu. Itu yang pertama. Dari yang pertama itu kita bisa ngecek bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan di area ketinggian, tim kita naik, kita bisa memastikan bahwa orang yang naik itu mempunyai kondisi yang fit atau prima. Kemudian yang kedua, jika dirasa memang tim yang person yang akan naik ke atas, dia memang memiliki sakit bawaan atau mungkin kecenderungan level dia kolaps itu lebih tinggi daripada yang lain, mungkin bisa di swab ya, dia ada di bawah. Positioningnya adalah dia untuk bisa menjaga tangga atau mungkin menjadi pengawas, istilahnya pengawas dari bawah atau seperti apa gitu. Jadi kurang lebih dua perihal itu yang bisa untuk preventif Bang Hafiz ya, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Itu Bang Hafiz. Iya benar Bang, kita sebelum pada saat aktivitas kan kalau bisa kan kita kan cross check dulu ya, baik kondisi tubuh timnya bagaimana kan, dan sampai pada saat di lapangan ada trouble kan. Iya Bang Mungkin Hafiz. itu aja Bang, 2 poin itu aja sih Bang. Siap. Makasih ya Bang ya. Tapi gini, iya sama-sama Bang Hafiz, terima kasih masukannya. Oh ya, nah ini teori ya. Secara teori pertolongan pertama pada kecelakaan P3K yang biasa kita bisa lihat, yang kita bisa praktekkan di lapangan. Kita memang belum membuat video simulasinya Bang Hafiz untuk bersama-sama sosialisasi dan belajar bagaimana penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah ini bisa kita amati ya. Kalau memang dia kolaps ada di lokasi-lokasi yang masih belum kondisi lokasi posisinya kurang aman, kita bisa pindahkan, itu yang pertama. Kemudian dibaringkan penderita dengan posisi tungkai kaki lebih tinggi dari tubuh. Jadi kakinya posisinya 20 atau 30 cm dari posisi badan. Kemudian yang ketiga, longgarkan pakaian. Biasanya kalau teman-teman pakai wear pack atau pakai rompi atau pakai safety full body harness itu mungkin kita bisa longgarkan dulu supaya si penderita atau korban untuk bisa mendapatkan space untuk dia bernapas lebih longgar. Kemudian yang keempat ya, ini kalau ini kondisi suhunya menggigil ya, atau mungkin kondisi di sana kurang dari suhu yang hangat, mungkin bisa dikasihkan selimut. Kita hangatkan badannya terlebih dahulu. Kalau untuk penderita yang kelima, korbannya masih ada sedikit kesadaran, tingkat sadar, kita bisa komunikasi, kita sampaikan untuk bahwa semuanya kondisinya baik-baik saja, kita tenangkan dulu supaya dia tidak shock. Ya, karena penyampaian itu, ketenangan pada shock itu penting.
Oke, selanjutnya di yang keenam itu dipastikan pernafasan berjalan dengan baik. Nah, ini nomor 6 ini inline dengan yang nomor 3 gitu ya. Kalau pakaian sama full body harness bisa dilonggarkan, mungkin pernafasan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketujuh, kita dihimbau ya, bahkan dilarang untuk memberikan makanan atau minuman. Jadi orang kolaps, down, jatuh gitu, kita jangan langsung minum dulu. Nah, itu tidak diperkenankan ya, karena kita nggak tahu apa ada kendala atau mungkin ada miss di bagian pernafasan, bagaimana nanti kalau kita kasih minuman atau bahkan makanan mungkin bisa menyebabkan dia sesak atau kesedap gitu. Kemudian yang kedelapan, kita cek periksa tanda vital ya secara berkala, mungkin mata atau mungkin dada dia masih tetap hembus nafas dengan normal atau dia terengah-engah gitu, kita bisa cek tuh secara berkala. Kemudian yang 9, berikan oksigen bila ada. Nah, yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Hafiz, korban memiliki asma kan gitu ya. Nah, mungkin dari sini kita bisa berikan bantuan oksigen, kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan ya di lapangan. Yang kemudian ke-10, untuk tim yang lain ketika sekiranya melihat korban itu butuh pertolongan emergensi, mungkin pada safety briefing atau pada timeline pekerjaan ya, teman-teman sebelum melaksanakan pekerjaan itu, teman-teman sudah mengantongi informasi kontak darurat ya, emergency di rumah sakit terdekat atau mungkin ambulans itu, supaya ketika ada kejadian kolaps atau down seperti itu, teman-teman bisa paralel sigap untuk menghubungi gitu, agar kita melakukan pertolongan pertama, P3K, ambulans dan tim medis bisa perjalanan paralel menuju ke lokasi. Gitu. Jadi sehingga pertolongan dirujuk ke fasilitas kesehatan itu bisa segera terlaksana. Paling itu tambahannya secara ini ya, Bang Hafiz, secara singkat dan sederhana. Ya, Bang. Terima kasih masukannya, nanti kita arrange kembali untuk bikin video simulasi. Terima kasih Bang Hafiz. Rekan-rekan yang lain mungkin silakan. Terima kasih dari PT Inti, mungkin KDK, teman-teman KDK. Selain dari KDK sama Inti, gimana lagi ya mitra yang hadir ya? Izin bertanya, Bang. Siap, Bang Rian. Ya, ini kita dari Laya Permata Indah, URC Lampung. Silakan dari URC Lampung, Bang Rian. Nah, ini mengenai IPES, Bang. Ya, gimana, mengenai Bang? IPES itu kan kadang kita sudah upload kan evidennya, tapi pas mau di close itu uploadan kita tuh hilang, Bang, nggak ada. Itu kalau bisa diperbaikin, Bang, gitu, Bang. Siap. Jadi ya, ketika mau upload evidence foto apa video ya ini ya Bang Rian? Ya, foto, Bang, foto. Oke. Ya, padahal evidence foto ya. Ya, padahal kita sudah pakai WiFi kan, sinyalnya sudah bagus. Tapi pas sudah kita upload, bahkan sudah 2-3 kali kita upload, tapi tetap enggak terupload di aplikasi IPES itu, Bang. Oke. Untuk prosesnya sudah diulang dari submit dari evidence dari awal, Bang Rian?
Ya sudah Bang, kadang kan sudah kita keluarin dulu kan, keluarin dulu, terus kita masuk lagi kan ke PES. Kadang-kadang masih tetap nggak terupload itu Bang. Oke, siap. Ya Berarti jadi kan otomatis kita ditanyain kan sama NOC, Bang, kata ya, NOC kan dia update kan evidennya, padahal udah kita update tuh, tapi nggak ada updatean kita, nggak terupdate gitu Bang. oke Bang Rian. Selain pakai WiFi, bisa pakai ini nggak, seluler? Dicoba pakai seluler nggak? Atau mungkin Ya. tethering dari yang lain? Ya, terkadang pakai seluler juga kadang gitu Bang. Apa pengaruh Oke. sinyal ya Bang? Kemungkinan ya, kemungkinan pengaruh sinyal. Harusnya Ya. kalau misalkan ada kendala di salah satu user, maksud kami gini, kalau ada kendala yang bersifat jamak ya atau jamaah gitu, Ya. dengan banyak yang lokasi lain, biasanya dia akan confirm ke kami bahwa Pak ini gagal gitu. Jadi kendalanya kendala massal gitu. Tapi gini, Bang Rian, Iya, satu mitigasi, satu preventif yang bisa kami sampaikan, solusinya mungkin ketika dia gagal, kami minta bantuan untuk di-record ya Bang Rian. Jadi dari mulai proses awal, itu di-record screen-nya, jadi kita bisa bantu cek dan kita bisa pastikan eviden itu di-record, nanti kami sampaikan ke IT. Kami cek dulu, kalau memang dia prosesnya seluler dapat, WiFi dapat, berarti memang betul ada kendala di aplikasi. Nah, fungsi dari record itu untuk eviden kami, Bang Rian, untuk kami sampaikan ke teman-teman IT, developer untuk dicek gitu. Apakah betul ada kendala atau tidak. Itu Bang Rian ya. Oh, oke, siap. Berarti kemungkinan kendalanya itu di area tersebut aja ya Bang, apakah sinyalnya kurang bagus gitu ya Bang? Kemungkinan bisa jadi seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga di aplikasinya juga kadang-kadang yang namanya aplikasi Bang. Dia selalu diupdate ya, selalu diperbaiki, selalu kita siap Bang, pakai. itu aja Bang. Oke, Bang Rian, terima kasih banyak masukannya Bang Rian. Kami catat ya Bang Rian. Lanjut, dari PT Inti sudah, kemudian WRC Lampung juga sudah. Mungkin ada rekan-rekan yang lain. Kita bisa belajar bersama, diskusi bersama, rekan-rekan, silakan. Oke, tadi udah ada pertanyaan dari masukan koordinasi ya. Kita diskusi dari Bang Rian dan Bang Hafiz. Oke, udah kita catat. Mungkin ada lagi sebelum kita beranjak dari pukul 11.30 ya. Sekarang sudah jam 11.30. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin diskusi lagi. Silakan rekan-rekan. Sepertinya udah nggak ada ya ini ya. Mas Handi, ini udah pukul jam 11.31. Mas Handi, mungkin ada tambahan atau mungkin sharing Mas Handi
sekiranya kalau sudah nggak ada, mungkin kita bisa Ya. cukupkan agenda safety meetingnya, Mas Andi. Iya, siap. Terima kasih Mas Anggara, Mas Barika atas sharing terkait ketiga safety meeting tadi. Saya harap ke depannya Econ zero accident. Seperti itu Mas Rangga, terima kasih. Siap, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Andi. Baik, kayaknya kita udah beranjak ya dari jam 11.30. Sudah kita catat semuanya, kita sudah diskusi. Alhamdulillah ada Bang Hafiz dan Bang Rian tadi sudah menyampaikan masukannya kita untuk perbaikan ya, sudah kami catat. Baik, mungkin kita cukupkan untuk safety meeting kali ini ya rekan-rekan di tanggal 15 Maret tahun 2022. Untuk selanjutnya silakan Mbak Rika, kami kembalikan untuk bisa ditutup acaranya. Silakan Mbak. Terima kasih Pak Rangga dan rekan-rekan yang tadi sudah menyampaikan masukan serta pertanyaannya. Dari ada Mas Rian dan juga dari Mas Hafiz ya. Tadi sudah dijelaskan untuk beberapa masukan dan juga pertanyaannya. Karena sudah pukul 11:33 sudah dilakukan sesi sharing atau diskusi di safety meeting ini. Mungkin yang terakhir kita cukupkan untuk kegiatan safety meeting pada hari ini. Semoga apa yang di-sharing, didiskusikan pada hari ini bisa membawa PT Icon serta mitra-mitranya untuk lebih bisa melakukan peningkatan dari segi kesehatan dan juga keselamatan kerja. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan mitra maupun SBU yang sudah hadir pada safety meeting hari ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.